nama saya Herlina Bara dari angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan video saya tentang keterampilan mengelola kelas, yang dimana permasalahannya saat guru mengajar, siswa masih ada yang bermain TikTok. Dan solusi yang saya berikan adalah guru harus lebih tegas lagi kepada siswanya agar mereka dapat mengikuti apa yang guru inginkan. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi kok Ibu lihat hari ini ada yang masih lemes ya? Enggak, Bu. Nabila, kenapa? Saya lagi ngantuk, Bu. Dari mana lagi tugas, Bu? Lain kali, kalau hari ini ada pelajaran pagi, tidurnya harus lebih awal ya. Pokoknya diperhatikan ya, kalau tahu hari ini ada pelajaran pagi, semuanya harus bisa tidur lebih awal supaya besok paginya nggak ada yang ngantuk seperti Nabila. Baik, Ibu. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak bangsa apa saja yang pernah datang ke Nusantara? Bisa angkat tangan? Ya, Berli. Ada lagi? Fitri? Ada. Nabila? Inggris, Ibu. Ya, Anissa? Portugis, Bu. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terima kasih sudah membantu Ibu menjawab. Jadi, aku akan menjelaskan bahwa ternyata kedatangan bangsa Eropa ini dimulai sejak abad ke-16, yang dimana bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan yang terakhir ada bangsa Inggris itu datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, bisa dilihat juga di sini ada peta kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Ya, ada warna hitam, itu dimulai oleh kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Setelah itu warna biru, bangsa Spanyol. Warna hijau itu ada bangsa Belanda, dan yang warna merah itu ada bangsa Inggris. Jadi bisa ditaruh dulu HP-nya, bisa dengarkan dulu Ibu menjelaskan. Yang pertama itu ada kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Jadi bangsa Portugis ini tiba ke Nusantara pada awal abad ke-16 dan mendominasi perdagangan rempah-rempah setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya yang kedua ada kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Toyek bisa bantu Ibu membacakan. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Kejadian Spanyol di Indonesia pertama kali dimulai pada 1521 ketika Spanyol berhasil menginjakkan kakinya di tanah Tidore, dipimpin oleh Kapten Del Cano. Kedatangan dari Spanyol itu pun memiliki tujuannya tersendiri. Mereka berkeinginan untuk mewujudkan semangat mimpi 3G, yakni goal, glory, dan prosper. Ya, terima kasih Toyek. Jadi tujuan utama dari bangsa Spanyol yaitu adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Jadi bisa HP-nya ditaruh dulu. Yang ketiga ada kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Fitri bisa tolong bacakan. Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dimulai pada abad ke-17. Pada awalnya mereka bersaing dengan bangsa Portugis dalam perdagangan rempah-rempah. Setelah berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1641, Belanda semakin memperluas keberadaannya
bagi Belanda hingga abad ke-20 sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Baik, terima kasih Putri. Nah, jadi bangsa Belanda ini setelah merebut Malaka dari Portugis pada tahun 1641, Belanda juga mendirikan sebuah Hindia Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah utama pada abad 17 sampai ke abad 20. Yang terakhir ada kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara. Irfan bisa tolong bacakan. Baik Ibu, 4 kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Kedatangan bangsa Inggris ke Nusantara pada abad ke-17 dan 18 terkait dengan upaya mereka untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Meskipun tidak sekuat sepengaruh Belanda, Inggris memiliki kepentingan dan mendominasi perdagangan di wilayah ini. Baik, terima kasih Irfan. Jadi seperti bangsa-bangsa yang lain, bangsa Inggris ini juga datang ke Nusantara untuk mengendalikan sebuah perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa semua sudah paham? Kenapa nggak ada suaranya? Apa semua sudah paham? Paham. Oke, untuk selanjutnya karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberi kalian tugas. Di situ kalian membagi sebuah kelompok, membentuk 4 kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang. Silakan dicari kelompoknya dulu. Ibu, ya mau izin berbagi lab? Ya silakan. Terima kasih Ibu. 4 sampai 5 orang. Sudah Ibu? Digabung sama kelompoknya masing-masing ya. Oh iya Ibu. Ayo sini Pak. Waktu aja dah. Tapi jadi kita ada kelompok dari semuanya. Jadi ini kelompok 1, Bilang nggak boleh di belakang. ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Penjelasannya 10 menit. Sekarang Ibu. Silakan mengerjakan ya. Ibu tugasnya tetap. Peta negaranya atau peta yang dilalui? Oh seperti itu. Oh, jalurnya Bu. Sebentar ya, ada yang ingin bertanya. Baik Ibu. Ini Ibu sebentar. Satu ya.
Jangan ribut ya. Ini siap loh. Semua gambar mereka semua ibu. Iya. Bagi aku. Iya, betul. Jadi kamu ngapain? Tadi kan ibu sudah tegur 2 kali, kenapa masih main HP? HP-nya nggak bisa disimpan dulu ya? Kok nggak dibantu temannya? Bantu apa? Bantu liatin lagi. HP-nya ibu alih dulu ya? Tolong dibantu temannya. Sudah selesai? Belum. Laginya dulu. Sudah. Pakai pensil aja Kalau Amerika Baik anak-anak, karena tugas kalian belum selesai, kerjakan saja di rumah. Minggu depan kita akan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan ikut Jerry, nanti setelah selesai pelajaran ini ikut ibu ke ruang BK ya. Saja video yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.